Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahlan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwan fillah, alhamdulillah kita berterima kepada Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada keluarga, sahabat, kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan mengharapkan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sirah Nabawi, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, buah karya Ustaz Fadil Firanda Dirja Azamullah Ta'ala, yang mana tema pembahasan kita pada malam hari ini adalah akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya. Beliau hafizahullah membawakan 11 akhlak Nabi SAW terhadap para istri-istrinya. Yang pertama adalah Rasulullah SAW senantiasa memanggil istrinya dengan panggilan kesayangan, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian yang kedua, Nabi SAW senantiasa minum dari gelas bekas istrinya dan meletakkan bibir beliau sallallahu alaihi wasallam pada bekas bibir istrinya pada saat minum ataupun pada saat menghirup makanan yang dari wadah atau dari mangkuk. Kemudian yang ketiga adalah Nabi SAW mengajak istrinya berbicara, ngobrol sebelum tidur. Yang keempat, Rasulullah SAW biasa mandi bersama istrinya. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW biasa membantu kerjaan istrinya. Kemudian yang keenam dari akhlak Nabi SAW kepada istri-istrinya adalah Nabi SAW pernah menghentikan iktikaf yang beliau lakukan demi berbicara sesaat bersama istrinya. Padahal Nabi sedang iktikaf, Rasulullah berhenti sejenak untuk berbicara kepada istrinya. Kemudian yang ketujuh, di antara akhlak Nabi SAW kepada istri-istrinya adalah Rasulullah biasa bercanda dengan istrinya. Tentu bercandanya Nabi SAW adalah bercanda yang tidak diisi dengan kedustaan. Yang kedelapan, Nabi SAW senantiasa berlaku adil dengan istri-istri beliau.
Kemudian yang kesembilan, Rasulullah SAW biasa bermusyawarah dengan istrinya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Yang ke-10, Rasulullah SAW senantiasa menjaga perasaan istri-istrinya. Kemudian akhlak Rasulullah SAW yang ke-11 terhadap istri-istrinya, yaitu Rasulullah SAW senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan istrinya dan berusaha untuk membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Berkata mu'allif hafizahullah, akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya. Sebelum kita membahas tentang bagaimana akhlak Nabi SAW terhadap istri-istri beliau, perlu diingat bahwasanya para suami maupun istri pada saat ini hidup di zaman yang krisis akhlak mulia, baik istri maupun suami. Oleh karena itu seorang suami dan istri hendaklah saling bersinergi untuk menciptakan surga di rumahnya. Ya, sebagaimana kita ketahui, sekarang kita hidup pada masa yang penuh dengan fitnah di akhir zaman, jauh dengan para ulama. Ilmu sudah banyak diangkat, fitnah tersebar di mana-mana. Ya, maka keadaan seperti ini menjadikan terkirisnya moral, adab dan akhlak, dan ini memberikan pengaruh bagi kehidupan suami dan istri. Oleh sebab itu perjuangan bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menjadi kehidupan rumah tangga, maka harus mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, mempersiapkan sebaik mungkin agar rumah tangganya tidak karam di tengah jalan. Oleh karena itu nanti di sini dibutuhkan sinergi, baik itu dari laki-laki atau dari perempuan, dikarenakan yang namanya pernikahan itu adalah mempersatukan dua individu yang berbeda. Suami selama ini hidup dengan polanya, dengan kebiasaan yang dia bentuk di keluarganya, dan pola itu sudah terjadi puluhan tahun. Dia hidup dengan cara seperti apa yang dia jalankan. Istri juga seperti itu. Istri hidup dengan pola hidupnya selama ini. Dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya, hidup dengan saudara-saudarinya, ada pola yang sudah terbentuk puluhan tahun. Dan pernikahan adalah menyatukan dua insan yang seperti ini. Maka ketika salah satu memaksakan pola yang ada pada dirinya, maka ini akan timbul gesekan, timbul permasalahan dalam rumah tangga. Selama masing-masing pasangan tadi tidak mau saling mengenal satu dengan yang lainnya, suami tidak mengenal karakter istri, istri tidak mengenal karakter suami, dan memaksakan pola yang ada pada dirinya untuk dipaksakan dengan pasangannya, maka yang terjadi adalah adanya perpecahan, adanya keretakan dalam rumah tangga, adanya pertikaian. Bahkan tidak sedikit pasangan yang sudah ngaji, nikah sudah puluhan tahun, ternyata berpisah dikarenakan permasalahan perbedaan dalam pandangan dalam menghadapi suatu masalah. Ini adalah zaman yang banyak orang di dalamnya krisis dengan akhlak mulia. Terlalu banyak suami yang tidak mengerti hak-hak istri, begitu juga istri yang tidak mengerti hak suaminya. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap istrinya adalah setiap kali Nabi SAW memanggil istrinya, beliau SAW senantiasa memanggil dengan sebutan kasih sayang.
Di antaranya adalah sewaktu Nabi SAW memanggil ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala. Beliau SAW memanggil dengan ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ya Humairah itu adalah yang pipinya kemerah-merahan. Hal ini dikatakan oleh para ulama. Aisyah radhiyallahu taala ini dikenal sebagai seorang wanita yang sangat putih dan hingga warna merah di pipinya terlihat. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan sebutan Humairah, yaitu seorang yang pipinya kemerah-merahan. Dan ini menunjukkan betapa cantiknya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah senang dipanggil dengan Humairah. Ya, maka Rasulullah SAW memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha dengan panggilan yang disenangi oleh Aisyah, yang dia dipanggil dengan panggilan tersebut. Maka adalah seorang suami dalam rangka meneladani Nabi Muhammad SAW, dia panggil istrinya dengan panggilan yang istrinya senang dipanggil dengan panggilan tersebut, dengan panggilan apa yang dia cintai, yang dia sukai. Dan kita lakukan semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memanggil istri dengan panggilan yang dia cintai, yang dia senangi? Karena perintah Allah, karena meneladani tuntunan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mu'adz melanjutkan, adapun saat ini kita sangat menyayangkan sikap sebagian dari para suami yang mereka tidak memilih kata-kata yang baik, indah dalam memanggil istri-istrinya. Mengapa tidak memanggil istri dengan panggilan yang dia senangi? Tidak perlu malu, bukankah kita ingin agar kasih sayang tumbuh di antara suami dan istri tersebut? Maka adalah mulai saat ini ya suami memanggil istrinya dengan panggilan yang indah, yang dia senangi, yang dia suka dipanggil dengan panggilan tersebut. Dan kembali lakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak mulia yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 1977, Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargamu. Dan yang dimaksud dengan keluarga di sini dijelaskan oleh para ulama adalah dengan istrinya. Maka adalah seorang suami berlaku baik dengan istrinya. Di antaranya bentuk kebaikan, bentuk kemuliaan akhlak seorang suami dengan istrinya adalah dia memanggil istrinya tadi dengan panggilan-panggilan yang disenangi. Jangan malah sebaliknya, memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, panggilan-panggilan yang jelek, yang dibenci oleh istrinya, atau mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh istrinya tersebut. Ya, mafhum falafahnya, apabila tidak diperintahkan untuk memanggil istri dengan panggilan yang baik, panggilan yang buruk terhadap istri adalah perkara yang dilarang dan mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal Nabi Muhammad SAW terhadap istrinya adalah Nabi Muhammad SAW biasa minum dari bekas minum istrinya. Jadi Nabi SAW minum, ibunda Aisyah radhiyallahu taala hanya minum di gelas yang pada bagian sisi kanannya. Maka Nabi SAW ambil gelas tersebut dan Nabi minum dari sisi bagian kanannya. Nabi tidak jijik, ya tidak jijik, ini kan bekas istrinya. Kemudian ambil di bagian sebelah yang berbeda, tidak seperti itu. Ini menunjukkan betapa romantisnya Nabi SAW, betapa cintanya Nabi SAW kepada istri-istrinya, dan menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 300, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, kuntu ashrabu wa ana haidun thumma unabilu nabi sallallahu alaihi wasallam fayadhu fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu wa ta'arraqul arqa wa ana haidun thumma unabilu nabi sallallahu alaihi wasallam fayadhu fahu ala mawdi'i fiyya. Ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, suatu ketika aku sedang haid, dan haid bagi sebagian orang, bagian manusia ini jijik dengan wanita haid. Orang-orang Yahudi dahulu apabila wanita mereka sedang haid, mereka tinggalkan dari rumah-rumahnya, disuruh menjauh. Kenapa? Jijik mereka. Dan di sini Ibunda Aisyah mengatakan, pada waktu itu aku sedang haid. Karena dalam Islam tidak seperti itu, ya. Islam tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Orang Yahudi, wanita haidnya mereka jauhkan, mereka tinggalkan. Adapun orang-orang Nasrani, wanita haidnya tetap mereka gauli, tidak ada bedanya dengan yang tidak haid. Jadi berlebihan juga salah. Islam wasat, pertengahan. Aku dalam keadaan haid, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam aku memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gelas yang berisi minuman tersebut, dan Nabi SAW minum dari bekas tempat aku minum, kata ibunda Aisyah. Rasulullah meletakkan beliau di bagian bekas aku meletakkan bibirku di sana. Ini Nabi SAW saat minum di gelas tersebut. Saya terbayar sisi kanan, Aisyah minum, maka Rasulullah minum dari bagian tersebut. Kemudian juga suatu ketika aku pernah menghirup, kata ibunda Aisyah, yang menghirup al-arqa, yaitu menghirup buah. Dan aku sedang menghirup buah dari wadah yang seperti mangkok seperti itu. Makanan yang berbuah dihirup dari mangkok itu buahnya, makanan yang berbuah. Maka Nabi SAW mengambil mangkok tersebut, masih ada buahnya, dan Nabi SAW minum dari bekas aku minum, dari sisi yang Aisyah minum dari tempat tersebut. Ini akhlak Nabi SAW. Ini menambah cinta Aisyah radhiyallahu taala kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW, sekaligus menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Nabi biasa mengajak ngobrol istrinya sebelum tidur. Jadi adalah di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan, ngobrol dulu sebelum tidur dengan istrinya, bukan malah sibuk masing-masing. Istri sibuk dengan handphonenya, suami sibuk dengan handphone sendiri. Bahkan sebagian manusia ada yang mereka siang kerja, malam sampai rumah juga jualan lagi, kerja terus depan handphonenya. Tidak ada kenikmatan yang didapatkan ya dari berbicara, ngobrol dengan istrinya. Nabi SAW senantiasa bicara dengan istrinya sebelum tidur, ngobrol. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 4569, Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, bintu inda khalati Maimunah. Suatu ketika aku tidur di rumah bibiku Maimunah. Jadi Ibnu Abbas ini adalah keponakan dari Maimunah. Maimunah ini saudari dari ibunya Ibnu Abbas. Artinya kholahnya. Maimunah ini kholahnya Ibnu Abbas. Maka suatu ketika Ibnu Abbas tidur di rumah kholahnya ini.
Fahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqada. Maka Nabi SAW sebelum tidur, ya beliau berbicara dengan keluarganya. Ini maksud keluarganya ini siapa? Dengan istrinya, Maimunah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, Ummul Mukminin. Setelah berbicara dengan istrinya, barulah setelah itu Nabi Muhammad SAW tidur. Ini adalah akhlak Nabi SAW. Dan seorang Muslim adalah orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sewaktu seorang mengikuti sunnah Nabi, dia mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti seorang yang dia ngobrol dengan istrinya sebelum tidur dan dia niatkan untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngobrolnya dia ngobrol, masalahnya ngobrol itu bukan. Tapi apabila dia niatkan tadi ingin meladani Nabi Muhammad SAW, ngobrol dengan istri sebelum tidurnya meladani Nabi Muhammad SAW, maka akan berbuah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, hadis ini menunjukkan berbicara antara suami dan istri adalah ibadah, sebagaimana orang yang muda dan karena menuntut ilmu ini juga adalah ibadah. Dan hukum asalnya Rasulullah membenci berbicara bincang-bincang setelah sholat isya. Ini hukum asalnya. Tapi di sana ada pengecualian. Di antara pengecualiannya adalah seorang yang dia berbicara karena ada hajat. Misal karena ingin belajar agama, menuntut ilmu, sehingga habis isya masih belajar, ingin menghafal Quran, membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Quran dengan memahami maknanya dan berupaya untuk mentadaburinya. Ini pengecualian, dan maksudnya di sini adalah berbincang, ngobrol dengan istrinya. Ini adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan lakukan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga yang membedakan antara seorang muslim dengan orang-orang kafir. Orang kafir juga bincang-bincang dengan istrinya, biasanya setelah malam, gitu. Pada waktu malam hari mereka bincang-bincang. Orang-orang jahil juga bincang dengan istrinya, ngobrol. Tapi mereka lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sunnah wal jamaah itu mengetahui ternyata sunnah Nabi Muhammad SAW dia lakukan dalam rangka ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Yang membedakan adalah niatnya. Ini adalah ibadah kata Ibnu Hajar, sebagaimana seorang menuntut ilmu pada malam hari setelah isya dia belajar ini ibadah. Suami berbincang-bincang dengan istrinya ini juga ibadah. Di antara akhlak mulia Nabi Muhammad SAW kepada istrinya adalah Nabi SAW biasa mandi bareng istrinya. Rasulullah biasa mandi bersama dengan istrinya. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana apa yang dikabarkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 321. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahidin fa yubadiruni hatta aqul da'li. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu aku mandi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mandi dari wadah yang sama. Ya, dari misalnya ada satu tempat air, mandi dari satu tempat air yang sama. Kemudian Nabi SAW mendahuluiku dalam mengambil air dari tempatnya. Ya, hingga aku mengatakan kepada Nabi SAW, aku katakan kepada Nabi Muhammad SAW, dari sisakan dong airnya untukku, sisakan dong, ya, seperti itu. Sambil bercanda, ya, mandi bareng suami istri sambil bercanda, ya. Ini ada sunnah Nabi SAW. Ini di sini, ya, mandi bersama istri
Ini di antara sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian juga termasuklah kata para ulama, bercanda dengan istri ini juga termasuk dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tentu bercandanya adalah bercanda yang tidak berisi kedustaan, bercanda yang tidak menyakiti orang. Dan kembali tekankan, ini semuanya adalah ikhtisar dalam rangka mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bercanda suami istri? Karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba di sunnah Nabi Muhammad SAW berpahala. Di antara akhlak mulia Nabi Muhammad SAW terhadap istrinya adalah beliau tidak segan untuk membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nabi tidak gengsi membantu istrinya, nyuci piring, membersihkan rumah, yang mana ini semua merupakan tugas istri pada dasarnya. Tapi tadi Nabi Muhammad SAW membantu istrinya, jadi menambah cinta di antara keduanya. Ya, lihatlah bagaimana kisah Sofia radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad SAW, yang mana suatu ketika Sofia ini ingin naik unta, dan Sofia adalah salah satu istri Nabi yang tubuhnya tidak terlalu tinggi, sehingga ibunda kita Sofia radhiyallahu taala anha ini agak kesulitan waktu ingin naik unta. Dan maka Nabi Muhammad SAW menegakkan lututnya, sehingga Sofia naik unta itu dengan memijak lututnya Nabi Muhammad SAW. Ini khalifah, ini Nabi Khalilur Rahman, kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak gengsi kepada istrinya. Tidak katakan saya kan Nabi, tidak katakan saya kan khalifah, saya kan Khalilullah. Tidak, Nabi tidak segan membantu istrinya. Jadi adalah anak mulia Nabi Muhammad SAW yang tidaklah dicontoh oleh para suami. Dan tentu nanti antara suami dan istri ini harus saling ta'awun, saling tolong menolong. Tadi kita katakan ini ada kewajiban suami, sunnah bagi suami, bagi istri pun nanti ada sunnah juga utamanya yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istrinya adalah Nabi SAW pernah menghentikan iktikaf yang beliau lakukan demi mengobrol, berbicara bersama istrinya, yaitu Sofia radhiyallahu ta'ala. Tidak hanya itu, bahkan beliau SAW yang pernah keluar dari masjid dan mengantar Sofia. Waktu itu para sahabat melihat Nabi dengan siapa? Rasulullah ada istri Sofia. Sahabat jadi mana menganggap heran gitu ya. Rasulullah berbagi dengan akhwat, ya, dengan perempuan. Rasulullah untuk menepis fitnah tersebut agar tidak berkembang, Rasulullah katakan ini istri. Dan perlu diketahui jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya khalwat yang dilarang, yang khalwat itu adalah ketika laki-laki dan perempuan berduaan dalam tempat yang tertutup. Ini yang disebut dengan khalwat. Adapun apabila laki-laki dan perempuan mereka berdua di tempat yang terbuka karena adanya hajat, misalnya adanya suatu hajat yang menjadikan laki-laki dan wanita yang harus berbicara, ya, dengan itu menjaga adab-adabnya di tempat yang terbuka dapat dilihat oleh banyak orang, ini tidak disebut dengan khalwat. Ya, ini tidak disebut dengan khalwat. Nabi SAW pernah meninggal iktikafnya untuk berbicara, ngobrol dengan Mukminin Sofia. Datang Sofia dari Nabi SAW ngobrol dulu dengan istrinya, menjadikan Sofia jadi senang. Maksudnya datang mengunjungi, disambut, dia bicara. Ini adalah bagian dari Nabi Muhammad SAW.
Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau biasa mencandainya. Dahulu Nabi Muhammad SAW pernah berjalan bersama para sahabat, dan di sana ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW meminta para sahabat untuk jalan duluan. Rasulullah minta tinggalkan dia dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi pergi duluan karena Rasulullah SAW kepada para sahabat yang lainnya. Setelah para sahabat agak menjauh dan jalan duluan, tersisalah Nabi Muhammad SAW dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi Muhammad SAW mengajak Aisyah untuk balapan. Yuk lomba lari yuk gitu. Berkata Nabi Muhammad SAW, ta'ali hatta usabiquha. Ayo sini, kita lomba lari sampai lihat nanti aku akan kalahkan kau dalam lomba lari. Ini candaan Nabi SAW, ajak istri lomba lari. Dalam rangka apa? Mempererat hubungan suami dan istri tadi, menambah cinta kasih sayang. Diajak lomba lari oleh Nabi SAW. Itu kan dia nonton depan tadi lari lomba ke sana mengejar tadi untuk mendatangi sahabat yang sudah jauh, tapi sahabat sudah jauh ya, mereka tidak lihat lagi. Ya, namun karena Nabi Muhammad SAW pada waktu itu sudah tua dan Aisyah masih fit ya, masih muda, maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengalahkan Nabi Muhammad SAW waktu lomba lari tadi. Ya, barulah pada waktu yang sudah berlalu, pada waktu itu Aisyah juga sudah semakin besar badannya, gitu ya. Maka Nabi SAW kembali nantangin Aisyah. Padahal pada waktu itu Aisyah radhiyallahu taala sudah lupa dengan kejadian sebelumnya. Waktu Nabi SAW kalah lomba lari, diajak lagi sama Aisyah, sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ajak lagi ibunda Aisyah radhiyallahu taala untuk lomba lari. Maka lomba lari lagi, tapi Aisyah kondisinya sudah berbeda, badannya sudah lebih besar. Pada waktu itu Nabi SAW berhasil mengalahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, beliau bersabda, hadhihi bitilka, ini untuk yang kemarin. Artinya apa? Ini balasan nih. Dulu Anda kalahkan, ini sekarang saya mengalahkan. Ini sebuah romantis Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasul kita tercinta Muhammad SAW kepada istri-istrinya. Kemudian di antara akhlak Nabi SAW adalah Nabi Muhammad SAW senantiasa berlaku adil dengan istri-istrinya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW, istrinya bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga. Ya, Rasulullah SAW memiliki 11 istri. Ya, 11 istri Nabi Muhammad SAW. Dan dari 11 ini Nabi SAW berlaku adil dengan mereka semua. Rasulullah berlaku adil dengan istri-istrinya. Di antara contoh keadilan dari Nabi Muhammad SAW kepada istri-istrinya adalah dalam pembagian jatah malam. Ya, karena seorang lelaki yang memiliki lebih dari satu istri, ya dia harus membagi malamnya kepada istri-istrinya tersebut. Rasulullah orang yang adil. Dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu fayadilu wa yaqul Allahumma hadhihi qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ibunda Aisyah, membagi malamnya kepada istri-istrinya dengan adil. Ini persaksian dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah membagi malam-malam ini dengan adil. Beliau sallallahu bersabda, ya Allah, ini adalah pembagianku sesuai dengan apa yang aku bisa. Allahumma hadhihi qasmi fima amliku. Ya Allah, ini
yang aku bagi sesuai dengan kadar kemampuan yang bisa aku bagi berupa keadilan tersebut. Fala tumni fi ma tamliku, dan janganlah engkau cela aku terhadap aku yang tidak terhadap sesuatu, dan janganlah engkau cela aku terhadap sesuatu yang aku tidak bisa membaginya. Ya, artinya Nabi SAW berupaya semaksimal mungkin untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Walaupun terkadang ada beberapa perkara yang memang sulit untuk dapat berlaku adil dalam masalah, misalnya masalah cinta. Ya, ada mungkin condongan lebih cinta kepada salah satu di antara yang lainnya. Ya, ini adalah sesuatu yang sulit. Ya, manusia tidak sanggup melakukan membagi cinta dengan pembagian yang sama persis, tidak sanggup. Ya kan, tapi pembagian yang bisa dilakukan Rasulullah senantiasa membagi dengan cara seadil-adilnya. Di antaranya adalah pembagian malam hari. Kemudian juga Nabi SAW di antara bentuk mulianya akhlak Nabi ajak istrinya untuk musyawarah. Dianggap gitu, bukan oh ini kan perempuan akalnya setengah, tinggalkan dan diajak musyawarah. Oh ini kan perempuan dominannya perasaan, tidak bisa diajak musyawarah. Tidak, Rasulullah ajak musyawarah istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya diajak musyawarah dalam suatu keadaan, suatu ketika pada waktu Sulhul Hudaybiyah. Pada waktu itu kaum muslimin dilarang untuk memasuki kota Mekah oleh musyrikin Mekah. Tidak boleh masuk, pada waktu itu mereka ingin umroh. Ya, tidak diperbolehkan masuk. Pada waktu itu Nabi perintahkan para sahabat untuk mencukur rambut dan potong hewan haji yang telah dibawa. Namun sahabat diam, semua tidak ada yang melakukan. Akhirnya Nabi selalu masuk ke dalam tenda. Di sana ada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah pun memberikan masukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampaikan pada sahabat dan mau dengar. Disuruh potong rambut, tidak mau, diam semuanya. Disuruh sembelih, tidak mau sembelih. Jadi dijelaskan para ulama, sahabat ini bukan menentang Nabi, bukan. Tapi apa? Mereka masih mengharapkan turun wahyu yang memerintahkan mereka, ayo masuk aja. Mereka masih mengharapkan. Akhirnya Rasulullah SAW berdiskusi dengan Ummu Salamah, bertukar pikiran. Ya, Ummu Salamah pun kasih saran kepada Nabi SAW agar Nabi keluar dari tenda, kemudian jangan bicara dengan sahabat, cukur rambut dan potong hewan sembelihan. Ini tidak boleh hal. Maka melihat apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mencukur rambut dan Rasulullah SAW potong hewan yang dia bawa, maka para sahabat mengikutinya. Kenapa? Karena tidak ada lagi kemungkinan turun wahyu diberitakan untuk masukkannya. Nah, ini Nabi SAW di antara akhlak yang mulia berdiskusi musyawarah dengan istrinya. Nabi Muhammad SAW juga senantiasa menjaga perasaan istri-istrinya. Dan perlu diketahui jamaah Nabi Allah, laki-laki itu beda dengan perempuan. Beda sekali laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu dominan akal. Maka apa yang terjadi pada laki-laki, mereka akan senantiasa mendahulukan akalnya, rasionalnya. Ini laki-laki. Ada pun perempuan, mereka dominan perasaan. Dominannya wanita dengan perasaan. Maka seorang suami harus bisa menjaga perasaan istrinya. Ini beda, ini adalah suatu karakter yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki harus rasional, masuk akalnya. Contoh misalnya, laki-laki dia memberikan uang nafkah kepada istrinya, maka rasionalnya laki-laki, seorang suami diberi nafkah, dikasih uang, pulang harus ada makanan tuh.
Kan sudah dikasih uang. Logikanya seperti itu. Ini logika laki-laki punya logika. Nah, ada wanita dia dahulukan perasaan. Dahulukan perasaan artinya, contoh kasus misalnya, suatu makanan belum jadi datang, suami pulang, ya maka dengan logikanya suami akan nanya, mana makanan? Kok tidak ada makanannya? Padahal uang belanja sudah dikasih kemarin barusan. Ternyata istrinya bilang, oh orderan belum datang nih, pesan online gitu ya, orderannya belum datang. Apakah cukup seperti itu bagi wanita? Jawabnya belum cukup. Kenapa? Karena perasaan dia mau didekati dengan seperti apa? Bukan yang mana makanannya seperti itu, enggak. Tanya, datangi, dekati pelan-pelan. Ya. Misalnya tanya, gimana nih kabar ini saya, gitu ya. Kok makanannya masih belum ada nih? Tadi didekati. Kenapa? Dominan perasaan. Ya, dominan perasaan. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perasaan istri-istrinya. Pernah suatu ketika sewaktu Ummu Salamah membawa wadah untuk makanan, membawakan wadah makan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, datang Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Ibunda Aisyah ini terkenal dengan cemburunya, dan biasa karakter wanita di antaranya adalah cemburuan. Tidak bisa dicela, ini karakternya gitu ya, wanita ada cemburunya, dan bukti wanita itu cinta ada cemburunya gitu. Suatu ketika datang Ummul Mukminin, ibunda kita Ummu Salamah, bawa piring lah kayak gitu untuk Nabi SAW. Ibunda Aisyah cemburu, datang kemudian ambil batu dipecahkannya. Maka apakah Nabi yang teriak, Aisyah kurang ajar? Enggak, tidak seperti yang Nabi SAW. Di situ juga ada para sahabat. Maka Nabi SAW bersabda, kulu gharat umur, makanlah kalian. Kan buat makanan, ada makanan satu dipecahkan, makan kalian. Ibu kalian sedang cemburu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang dia ini Aisyah sedang cemburu, orang sedang cemburu lagi marah, ya tidak bisa digas juga. Kan kenapa? Karena perasaan, ya perempuan perasaan. Ada waktunya nanti disentuh hatinya lagi, gitu ya, pada waktu sudah agak tenang disampaikan. Ya. Ini perempuan beda dengan laki-laki. Makanya nanti dalam menyikapi ada konflik dalam rumah tangga, ya tidak bisa laki-laki bawa gaya perempuan, perempuan bawa gaya laki-laki. Karakternya berbeda. Maksudnya seperti apa? Ada suatu permasalahan dalam rumah tangga, karena yang namanya rumah tangga tidak akan lepas dari konflik, dari masalah, tetap akan ada. Hatta tadi rumah tangga Nabi Muhammad SAW yang merupakan harun nas Nabi Muhammad SAW, tetap ada juga konflik dalam rumah tangga. Ini contohnya tadi. Ya, namun pada waktu itu apa? Harus saling mengerti karakter. Di antara karakter laki-laki adalah pemimpin. Pemimpin itu dominan dengan kekuasaan. Ini pemimpin laki-laki. Maka sewaktu ada konflik tadi, tidak bisa seorang istri dia menentang suaminya dengan kekerasan. Tidak bisa. Kenapa? Karena karakter laki-laki itu pemimpin. Sewaktu diteriakin dia, teriak mati. Suaranya lebih nyaring, Pak. Sewaktu istri melempar piring satu, suami bisa melempar 10 piring. Dia yang beli. Jadi kalau seorang istri marahnya pakai karakter laki-laki gitu. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah gunakan karakternya sebagai perempuan. Gimana karakter perempuan? Dengan kelembutan. Dengan kelemah lembutannya dia datangi. Tidak bisa dia ikut emosi, sebagaimana suaminya emosi, ikut teriak-teriak, marah-marah, sebagaimana suaminya marah. Ini pemimpin.
Tidak bisa seperti itu, tapi tadi dengan kelemah lembutannya, ya, dengan kelembutan wanita tersebut dia datangi suaminya, maka ini akan bisa lebih diterima oleh suami. Logikanya masuk gitu. Kalau dia marah teriak-teriak, logika laki-laki nggak masuk. Saya pemimpin di sini, bukan kamu. Gitu kan. Kecuali kalau suami dapat istri. Gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, di antara akhlak yang mulia, beliau senantiasa menjaga perasaan istri-istrinya. Pengertian Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istrinya. Rasul dan langsung marahkan Aisyah. Nanti Rasulullah sibuk Aisyah pada waktu situasi telah memungkinkan disampaikan dengan apa? Dengan melihat bagaimana kata Aisyah dengan kelembutannya. Ya, karena perempuan selalu ingin dimengerti gitu. Mau dirayu. Perempuan kayak gitu beda dengan laki-laki logika. Laki logika. Misal suatu janjian dengan istri, dengan janjian dengan teman, kita datang terlambat. Kenapa? Antum terlambat? Afwan, macet. Logika laki-laki masuk macet, maka terlambat. Masuk logikanya, masuk akal. Karena laki-laki akal logika. Kalau perempuan bisa seperti itu, tidak bisa. Kalau janjian dengan istri terlambat, mau dirayu-rayu dulu gitu kan. Mau apa? Mau sentuh perasaan. Karena bawanya perasaan. Kamu tidak pikirkan saya. Iya macet, tahu macet. Tapi gimana perasaan saya? Kan itu perempuan. Beda kalau janji dengan laki-laki gitu kan. Dengan laki-laki selesai. Kalau logikanya masuk, selesai. Dengan perempuan berbeda. Jadi harus mengerti karakter seperti ini. Kalau tidak saling mengerti, ya udah rusak rumah tangga, kelahi terus. Ya. Kemudian yang terakhir di antara akhlak mulia Nabi SAW yang disampaikan oleh Mu'alif di sini adalah Rasulullah SAW senantiasa mengingat kebaikan istrinya dan berusaha membalasnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 24.864 dari Ibu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzakara Khadijah azna 'alaiha fa ahsana sanaaha qalat faqirtu yawman fa qultu ma aktsara ma tadhkuruha hamra ash-shakki qad abdala Allah azza wa jalla biha khairan minha qala." Jadi kalau Nabi SAW ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha, jadi min Khadijah. Qad amanat bi id kafara bin nas wa saddaqatni id kadzdzaba nas wa wasalni bimaliha id haramani nas wa razaqani Allah azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Ya, suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala cemburu dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala, ibunda Khadijah. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ngapa sih yang diingat wanita tua yang sudah opo itu terus gitu? Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik," maksudnya dirinya gitu ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala. Allah kan udah ganti nih dengan yang lebih baik. Apa sih yang dikenang Khadijah terus. Maka Nabi SAW katakan apa? Ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha. Allah tidak pernah menggantikan siapapun yang lebih baik dari Khadijah. Tidak pernah tergantikan Khadijah ini, kata Nabi SAW. Ini menandakan Rasulullah tidak lupa dengan kebaikan Khadijah, walaupun Khadijah telah meninggal dunia. Rasulullah tidak lupa. Walaupun Khadijah radhiyallahu ta'ala telah meninggal dunia dan Nabi memiliki istri-istri yang lainnya, Rasulullah tidak lupakan. Tetap Rasulullah ingat kebaikan Khadijah. Tetap dikenang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, tidak ada satupun yang dapat menggantikan
Khadijah di sisiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik dari Khadijah. Qul amanat bi id kafaru binnas. Khadijah itu sudah beriman pada waktu manusia yang lainnya semuanya tidak beriman padaku. Khadijah sudah beriman dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah telah membenarkanku, mengatakan kebenaran risalah yang aku bawa pada waktu manusia yang lainnya mereka mendustaiku, tidak mempercayai apa yang aku sampaikan. Khadijah percaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah juga membantuku dengan hartanya. Pada saat manusia-manusia yang lain tidak ada yang membantuku, Khadijah berkorban dengan hartanya, bimaliha, dengan hartanya. Nabi SAW warazaqani Allah azza wa jalla waladaha id haramani awladun nisa. Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala telah memberikan kepadaku anak-anak pada saat wanita-wanita lain tidak memberikan kepadaku. Nabi tidak lupakan kebaikan Khadijah. Ini akhlak yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak melupakan kebaikan. Nabi muliakan keluarganya Khadijah sebagai bentuk apa? Kemuliaan terhadap istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah melupakan kebaikan istri. Makanya jamaah Allah subhanahu wa taala, di antara nasihat apabila kita dapat istri lagi banyak tingkahnya. Kadang ada masa-masa istri banyak tingkahnya, nyebelkan sekali gitu. Maka apa nasihat dalam agama yang mulia ini? Apabila engkau tidak ridho dengan salah satu akhlaknya, maka lihatlah pada akhlak yang lainnya. Saya soalkan ridho. Karena kalau mencari istri yang sempurna tidak ada, tetap ada kelebihan, ada kekurangan. Pada waktu kita dapat ada kekurangan pada istri kita, maka lihatlah di sana ada kebaikan-kebaikan yang lainnya yang akan menjadikan kita menjadi ridho dengan akhlak tersebut. Ini adalah akhlak Nabi SAW sebagai kecil dari kemuliaan akhlak Nabi SAW kepada istri-istrinya. Untuk masih banyak akhlak mulia dari Nabi cinta Muhammad SAW. Namun ini yang dibawa oleh mu'allim. Semoga ini dapat menambah cinta kita pada Nabi SAW, dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari bagaimana kehidupan beliau. Semoga ini dapat menginspirasi kita, tokoh yang sangat menginspirasi kita, Nabi kita Muhammad SAW, yang mana apabila kita mengikuti sunnahnya, maka kita akan selamat dalam mengarungi kehidupan kita di dunia, dan selamat pula sewaktu kita berada di akhirat. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.